Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Maret pada minggu ke-11 tahun 2022 kita memasuki masa sengsara Tuhan Yesus. Sehingga khotbah singkat bertemakan tentang penderitaan Tuhan Yesus, namun berfokus kepada penderitaan pada umat percaya sebagai pengikutnya. Terbatas pada 3 buah topik. Topik ke-30, karunia untuk percaya dan menderita. Videonya sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan dengarkan dan saksikan. Topik ke-31, hidup dan beriman kepadanya. Topik ke-32, kemuliaan melebihi penderitaan. Kita masuk topik ke-31, hidup dan beriman kepadanya. Mari kita buka Alkitab kita pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Beberapa kitab di dalam Alkitab berbicara tentang disalibkan bersama Kristus atau mati bersama Kristus. Kolose 2 ayat 20. Kolose 3 ayat 3. 2 Timotius 2 ayat 11 dan lain-lain. Ini merupakan satu diskusi panjang. Dan masalah ini ditemukan juga di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 14. Karena tidak ada orang percaya yang secara harfiah disalibkan bersama Kristus. Frasa disalibkan bersama Kristus adalah simbol untuk kebenaran rohani. Kalau
konteks Galatia 2 adalah bagaimana cara orang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Guru-guru palsu pada saat itu memberitahu gereja-gereja di Galatia bahwa iman di dalam Kristus saja tidak cukup. Dan untuk diselamatkan, kata para guru palsu, orang percaya juga harus disunat dan menjadi Yahudi. Hanya dengan begitu, mereka akan sepenuhnya benar di hadapan Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 15 dan 16, Paulus menentang gagasan itu. Kami yang lahir sebagai orang Yahudi, bukan Yahudi yang berdosa, tahu bahwa seseorang tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Demikian juga kami telah menaruh iman kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman kepada Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena melakukan hukum Taurat, tidak seorang pun akan dibenarkan. Lebih lanjut, Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 19, aku telah mati untuk hukum Taurat, oleh hukum Taurat, supaya aku hidup bagi Allah. Sementara Paulus mencoba untuk menyenangkan Tuhan dengan menaati hukum, dia tidak benar-benar hidup untuk Tuhan. Semakin dia coba untuk menaati hukum, semakin dia melihat betapa dia gagal. Hanya ketika dia berhenti berusaha untuk mencapai kebenaran itu sendiri dan menerima kebenaran Yahweh dengan iman di dalam Kristus, dia benar mulai hidup untuk Yahweh. Pembenaran oleh iman sebenarnya memungkinkan untuk hidup bagi Allah. Gagasan disalibkan bersama Kristus menekankan persatuan kita dengan Dia dan kematiannya demi kita. Kami percaya bahwa penyaliban Kristus sebagai pembayaran untuk hukuman dosa kami, dan kami mengandalkan kuasa-Nya untuk hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Penekanannya adalah pada apa yang telah Dia lakukan untuk kita, bukan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Terlalu sering saya telah disalibkan dengan Kristus, dan Kristuslah yang hidup di dalam saya. Menjadi saya harus menyalibkan keinginan berdosa saya dan berusaha lebih keras
untuk hidup bagi Tuhan. Ketika ini menjadi perspektif kita, kita telah keluar dari kehidupan kasih karunia dan kembali ke kehidupan hukum. Dan kita meminimalkan kuasa kematian Kristus bagi kita. Kita kurang mengandalkan kekuatan Kristus dan lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan itu tidak akan pernah berhasil dengan baik. Disalibkan bersama Kristus berarti kita adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kehidupan lama sudah mati dan hilang. Kita berjalan dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Disalibkan bersama Kristus berarti kita memiliki kasih yang baru. Keinginan daging dan cinta akan hal duniawi telah disalibkan. Galatia 5 ayat 24. Sekarang kita mengasihi Kristus meskipun kita tidak melihat Dia. Disalibkan bersama Kristus berarti kita memiliki komitmen baru. Kita berdedikasi untuk pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Dan dedikasi itu menghancurkan keegoisan dan melampaui ikatan dengan keluarga dan teman. Kita telah memikul salib untuk mengikut Dia. Matius 10 ayat 38. Disalibkan bersama Kristus berarti kita memiliki cara hidup yang baru. Pada suatu waktu kita mengikuti jalan dunia ini dan cara penguasa kerajaan udara, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 2. Tapi cara hidup itu dipakukan di kayu salib. Sekarang kita mengikuti Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita. Dan kita berusaha untuk menyenangkan Dia dalam segala hal. Kesimpulannya, Galatia 2 ayat 20 memberitahu kita bagaimana kita lolos dari hukuman dosa untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Mengetahui bahwa kita disalibkan bersama Kristus seharusnya memberikan dorongan besar dalam perjalanan kekristenan kita. Karena kita memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak pada dosa dan ya kepada Tuhan. Sebagai penutup, kita baca kitab Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lebih lanjut, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya.